Izin merekord, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja Ibu Vivi. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Tovan. Ya, Ibu penguji dan Pak Mentor yang saya hormati, di hadapan kita ya, ini yang kedua dari Pak mentornya Pak Andi Suherman ya, Imam. Cuma dua Pak ya, Pak Andi ya, dua ya, Imam dengan Hamid tadi. Di hadapan kita sudah siap Pak Imam Afandi Ahmad yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya, dan kepada Pak Ahmad diberi waktu 10 menit untuk memaparkan rancangannya. Silakan dimulai dari sekarang. Baik Bu, izin share screen. Ya, saya mulai Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Ibu Patinur selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi hari ini. Yang saya hormati Ibu Vivi Wijaya Laksmi selaku coach dan sekaligus moderator kita pada hari ini. Yang saya hormati Pak Andi Suherman selaku mentor saya pada rancangan aktualisasi ini. Dan saya hormati pula Pak Taufan selaku host dan evaluator pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Afandi Ahmad dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN saya yang berjudul Perancangan Pemetaan Topologi Jaringan Intra yang terstandarisasi di Diskominfo dan Pemkab Toli-Toli. Sistem pemerintah berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ini diatur dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan Perpres tersebut, diketahui infrastruktur SPBE pemerintah daerah terdiri atas dua, yaitu jaringan intra pemerintah daerah dan sistem penghubung layanan pemerintah daerah. Mengacu pada hal tersebut, didapati belum diterapkannya jaringan intra pemerintah oleh Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Hal ini juga diperkuat oleh data pada dokumen arsitektur dan peta rencana SPB Toli-Toli, di mana ketersediaan topologi jaringan intra pemerintah belum dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli dikarenakan masih belum adanya topologi jaringan berupa fisik ataupun logik. Dampaknya, aktivitas proses bisnis yang ada di lingkup Pemkab Toli-Toli belum optimal, tidak efektif serta efisien karena masih banyaknya resource yang digunakan dalam pelaksanaannya. Dari latar belakang tersebut, buat rancangan aktualisasi, di mana dari rancangan aktualisasi ini mulai dengan melakukan analisis isu berupa identifikasi isu aktual dikaitkan dengan agenda ketiga, yaitu terkait dengan manajemen SN. Isu yang diangkat yaitu masih rendahnya keterampilan PNS yang didominasi kelompok usia prapensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait pemanfaatan TIK. Untuk terkait Smart SN-nya, isu yang diangkat yaitu belum terintegrasinya data dan informasi terkait proses bisnis yang ada di Kominfo dan Pemkab Toli-Toli. Kedua, masih adanya layanan publik maupun administratif berbasis elektronik yang belum tersedia. Yang terakhir, belum adanya pelaksanaan keamanan data dan informasi yang dilakukan perangkat daerah. Berdasarkan identifikasi isu ini, dilakukan analis APKL untuk melakukan validasi untuk menentukan core IC utamanya, di mana hasilnya yaitu untuk isu yang kedua dengan skor 20. Selanjutnya dari core isu tadi kita identifikasi penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone, didapatkan 6 penyebab berdasarkan skill, supplier, sistem, dan surrounding-nya. Selanjutnya saya buat analisis SG-nya untuk menentukan prioritas mana dari penyebab tersebut yang akan kita buat alternatif pemecahan gagasan idenya. Mana didapatkan hasilnya yaitu pada penyebab yang kelima belum adanya pemetaan dan penampilan intra. Yang selanjutnya dibuatkan alternatif pemecahan isu atau gagasan ide berupa perancangan pemetaan topologi jaringan intra yang terstandarisasi di Kominfo dan Pemkab Toli-Toli. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Nah, di mana di sini ada 5 kegiatan utama yang akan dilaksanakan, yaitu diantaranya yang pertama membuat perencanaan pemetaan topologi jaringan intra. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Outputnya yaitu berupa catatan hasil konsultasi dan diskusi dengan mentor. Jadi tahapan kegiatan satu ini saya mengaktualisasikan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada agenda 3 terkait pada manajemen ASN. Jadi dengan mengaktualisasikan hal tersebut juga menguatkan nilai organisasi berupa resolusi dan partisipatif. Selanjutnya tahap yang kegiatan kedua mendefinisikan dan menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari rancangan yang dibuat. Berikutnya berupa dokumen pendefinisian kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari rancangan.
Tahap kedua ini saya mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pada agenda 3 terkait pada manajemen ASN. Nah, dengan mengaktualisasikan nilai ini juga, menguatkan nilai organisasi berupa transparan dan partisipatif. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang ketiga, dari kegiatan yang pertama ini, merencanakan dan menentukan data dan perencanaan pemetaan topologi jaringan. Adapun outputnya yaitu berupa dokumen daftar kebutuhan data dalam rancangan pemetaan topologi jaringan. Kegiatan 3 ini saya mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada agenda ketiga sendiri terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Dengan mengaktualisasikan nilai tersebut juga menguatkan organisasi berupa transparan dan partisipatif. Selanjutnya masuk ke kegiatan kedua, yaitu melakukan survei dan pengumpulan data. Nah, di kegiatan 2 ini ada tahapan kegiatannya. Yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Untuk outputnya yaitu berupa catatan hasil koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Di kegiatan pertama ini, seperti yang sebelumnya, saya juga mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada agenda 3 sendiri terkait pada manajemen ASN. Dengan mengaktualisasikan nilai tersebut, menguatkan nilai organisasi berupa responsif dan partisipatif. Selanjutnya, yang tahapan kegiatan keduanya melakukan studi literatur, adapun outputnya yaitu berupa dokumen hasil studi literatur. Mana kegiatan kedua ini saya mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk agenda 3 sendiri terkait pada smart ASN. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai tadi, juga menguatkan nilai organisasi berupa partisipatif. Selanjutnya, tahapan yang terakhir dari kegiatan kedua ini, mengumpulkan bahan data dalam rancangan pemetaan topologi jaringan. Outputnya berupa dokumen hasil observasi data. Pada tahapan kegiatan 3 ini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pada agenda 3 terkait pada smart ASN. Jadi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai di atas tadi juga menguatkan nilai transparan dan partisipatif. Selanjutnya kita ke kegiatan yang ketiga atau kegiatan utama, yaitu melakukan perancangan pemetaan topologi jaringan intra. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Sebelumnya, outputnya hasil konsultasi, diskusi, dan mentor. Untuk kegiatan 3 ini kegiatan pertama ini saya mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada agenda 3 terkait pada manajemen ASN. Jadi dengan mengaktualisasikan nilai tersebut, menguatkan nilai responsif dan partisipatif. Selanjutnya, di tahapan kedua, menentukan jumlah not dan pendelegasian tugas. Adapun outputnya, dokumen pendefinisian jumlah not atau pendelegasian tugas. Dari kegiatan 2 ini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pada agenda 3 terkait smart ASN. Dan dari mengaktualisasikan nilai tadi, juga menguatkan nilai organisasi, transparan, dan partisipatif. Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu melakukan pendefinisian operasional jaringan. Adapun outputnya berupa dokumen operasional jaringan. Tahapan ketiga ini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pada agenda 3 sendiri terkait pada smart ASN. Dan dengan mengaktualisasikan nilai tersebut, juga menguatkan nilai organisasi berupa transparan dan partisipatif. Lanjut ke tahapan keempat, pendefinisian administrasi keamanan, outputnya berupa dokumen administrasi keamanan. Tahapan keempat ini saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan juga pada agenda 3 terkait pada smart ASN. Jadi dengan mengaktualisasikan nilai tersebut juga menguatkan nilai organisasi, responsif, dan partisipatif. Lanjut ke tahapan kelima, membuat desain pemetaan topologi jaringan intra, outputnya nanti berupa hasil desain dan rancangan pemetaan topologi jaringan intra. Tahapan kegiatan kelima ini saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pada agenda 3 terkait pada manajemen ASN dan smart ASN. Dan dengan mengaktualisasikan nilai tersebut akan menguatkan nilai organisasi, transparan, dan partisipatif. Lanjut ke tahapan ke-6, pendefinisian administrasi jaringan. Adapun outputnya yaitu berupa dokumen administrasi jaringan. Nah, kegiatan ke-6 ini saya mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan pada agenda 3 terkait dengan smart ASN. Selanjutnya dengan mengaktualisasikan nilai tersebut akan juga menguatkan nilai organisasi berupa transparan dan partisipatif.
Dan tahapan yang terakhir dari kegiatan 3 itu membuat checklist dan worksheet. Outputnya dokumen checklist dan worksheet. Kegiatan 7 ini saya mengaktualisasikan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Dan pada kegiatan 3 terkait dengan Smart ASN. Dan dengan mengaktualisasikan nilai tersebut akan menguatkan nilai organisasi berupa transparan dan partisipatif. Lanjut ke kegiatan keempat, yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor sama seperti sebelumnya. Setelah itu, di tahapan keduanya meninjau kembali hasil rancangan pemetaan topologi jaringan intra. Outputnya berupa dokumen hasil peninjauan dan kesesuaian dengan rancangan pemetaan. Terus, kegiatan kedua ini, tahapannya saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada agenda 3 terkait pada manajemen ASN. Dan ini menguatkan nilai organisasi transparan dan partisipatif. Dan tahapan kegiatan ketiga melakukan perbaikan penyempurnaan dari hasil review rancangan jaringan intra. Adapun outputnya yaitu berupa dokumen perbaikan dan atau penyempurnaan dari hasil review. Agenda ketiga, tahapan ketiga ini saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Pada agenda 3 terkait pada manajemen ASN. Jadi dengan mengaktualisasikan nilai ini juga saya menguatkan nilai responsif, transparan, dan partisipatif. Lanjut ke kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan dokumentasi perancangan pemetaan topologi jaringan. Adapun kegiatan tahapan yang pertama melakukan koordinasi dan konsultasi seperti sebelumnya. Lanjut, setelah kita melakukan koordinasi dan konsultasi, lanjut ke tahapan kedua yaitu mendokumentasikan semua proses dan aktivitas dalam perancangan jaringan intra. Adapun outputnya yaitu lampiran dokumentasi dari semua proses dan aktivitas. Pada tahapan kegiatan kedua ini saya mengaktualisasikan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan pada agenda 3 sendiri terkait dengan Smart ASN. Dengan mengaktualisasikan nilai ini akan menguatkan nilai organisasi transparan dan partisipatif. Dan tahapan kegiatan yang terakhir yaitu penyusunan laporan hasil rancangan pemetaan topologi jaringan intra. Adapun outputnya yaitu berupa dokumen laporan hasil rancangan topologi jaringan intra. Jadi di tahapan terakhir ini saya mengaktualisasikan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan dengan mengaktualisasikan nilai tersebut juga akan menguatkan nilai organisasi berupa responsif, transparan, dan partisipatif. Selanjutnya, berikut adalah jadwal tentatif dari aktualisasi yang akan dilaksanakan. Cukup, Imam. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Cukup sekian pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada moderator, pada Ibu Vivi. Oke, silakan stop share ya. Baik, terima kasih Imam sudah memaparkan rancangannya dan selanjutnya kami minta tanggapan ya dari Pak Mentor terkait apa yang akan dilakukan Imam Afandi. Silakan Pak Andi Suherman. Baik, terima kasih Ibu Vivi, Ibu penguji ya juga ada di sini. Saya lupa tadi sebutkan namanya Bu, mohon izin buat Ibu Patinur. Salam kenal Bu. Jadi untuk Pak Imam sebenarnya kami di Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli itu Bu sudah membuat yang namanya dokumen arsitektur SPBE. Jadi dokumen arsitektur SPBE ini amanat yang diperintahkan langsung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sekaitan dengan apa yang dilaksanakan, yang coba dibuat atau dirumuskan oleh Pak Imam, bahwa asal muasal sebenarnya untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik itu dimulai dari membangun jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur yang dimaksud ini adalah jaringan intra pemerintah. Jadi perlu ada konektivitas antar semua perangkat daerah yang selama ini yang kita ketahui dari seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu pola pengelolaan datanya itu bersifat silo kalau apa yang kami sebutkan di Dinas Kominfo. Silo maksudnya ini datanya diolah di dinasnya kemudian dilaporkan langsung ke kementeriannya tanpa diolah di tingkatan daerahnya. Jadi biasanya pada saat kita melakukan evaluasi, data yang ada di pusat sama data yang di daerah itu terjadi ketimpangan data. Jadi untuk mencapai hal ini perlu dibangun yang namanya jaringan intra pemerintah yang sifatnya tertutup. Harapan kami untuk Pak Imam dalam membangun nanti, memang ini bidang keilmuannya Pak Imam, jadi harapan kita itu kami membutuhkan rekomendasi terkait topologi apa yang baik dibangun di Kabupaten Toli-Toli melihat dari topografi wilayah. Kalau memang dengan waktu yang cukup atau mungkin dengan waktu 30 hari cukup untuk membangun topologi kabupaten, kami sangat mengharapkan untuk dibangun itu. Kalaupun memang tidak cukup, harapan kami minimal di Dinas Kominfo dulu. Karena memang di Dinas Kominfo itu dalam pengelolaan data itu masih
sektoral, ada di bidang-bidang. Jadi kalau kita membutuhkan data itu memang harus ke bidangnya. Jadi masalah dibutuhkan topologi ini dalam rangka pengolahan data lebih baik, data yang terintegrasi dalam server yang sama. Jadi datanya itu dalam pemanfaatan itu digunakan berbagi pakai, Ibu. Jadi harapan kami nanti untuk Pak Imam, kalau bisa memang mampu dalam sebulan bisa membangun topologi kabupaten, kami dari Dinas Kominfo sangat mendukung apa yang dilakukan Pak Imam hari ini, dan kami akan sampaikan ke Pak Bupati dalam rangka tindak lanjut dokumen arsitektur SPBI kita untuk periode 5 tahun. Dan ini akan menjawab visi misi Pak Bupati yang pertama terkait masa transparansi. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Andi Suherman. Jadi kalau tidak selesai Pak yang tingkat kabupaten nanti namanya di RTL Pak, rencana tindak lanjut gitu ya. Siap. Jadi yang 1 bulan itu untuk misalnya cuma OPD di Kominfo, kemudian RTL-nya adalah untuk kabupaten. Siap. Pak, banyak kasih kerja banyak mereka Pak. Siap, Bu. Ya, Siap. supaya jangan makan gaji buta. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Suherman. Selanjutnya Bu mana? Pak Tovan, mana Ibu Patino? Keluar ya? Tak keluar. Di room besar. Lagi di ini, proses masuk ini. Ya, silakan. Masukkan. Di manakah? Di kantor ini? Iya, di kantor, Bu, di ruangan. Terlalu ramai jaringan dipakai ini. Sudah masuk? Ya, Pak Imam, tadi Pak Imam sampaikan di rantangannya betul, tapi Bapak di paparannya kurang tepat gitu ya. Jadi kegiatan. Jadi untuk agenda keterkaitan dengan agenda 3, kontribusi terhadap visi misi Pemda dan penguatan itu kegiatan. Jangan dipertahapkan, jangan dipisah-pisah ya, tidak bisa. Karena kan di tahapan itu hanya agenda 2, jadi keterkaitan dengan berakhlaknya. Tahapan gitu. Tadi kalau bisa lihat di rantangannya betul, tapi di paparan tadi Bapak tahapan ada keterkaitan dengan agenda 3 dan kontribusi ya dengan apa namanya penguatan nilai ya. Iya, Bu, ya. Belum masuk Pak Tovan, Ibu Patinur. Ya, iya, sementara saya lihat di sebelah dulu. Di room besar barangkali. Baru Pak di penguatan nilai itu penguatan nilai organisasi tidak usah Bapak jelaskan ini penyusunan laporan perencanaan pemetaan topologi gitu ya. Oh ya, ya Bu. Menjadi dokumen yang nantinya menjadi itu enggak. Oh ya siap. Langsung anunya saja Bu ya, mengaktualisasikan apa? Menyusun laporan dokumentasi perancangan dengan mengaktualisasikan nilai apa, menguatkan nilai apa. Tidak usah dijelaskan. Banyak sekali gitu ya. Tidak usah itu dijelaskannya. Oke. Kegiatan langsung nama kegiatan kita dijelaskan apanya. Siap, Bu. Bapak jelaskan juga Smart ASN di sini ya. Tidak. Kegiatannya saja berarti yang agenda 3-nya Bu. Ya, kegiatan dilaksanakan dengan mengaktualisasikan nilai apa, itu menguatkan nilai apa yang mana. Manajemen ASN itu nanti dijelaskannya nanti di laporan. Di sini hanya disebutkan saja Smart ASN, manajemen ASN gitu ya. Kenapa lama Pak Tovan? Mati lampu kan kantor? Kemarin mati lampu ya. Pak Tovan, apa yang terjadi?
sama teman itu Ibu Patinurku. Ya, Dari kenapa tidak bisa masuk? Ada Indro, Kak? saya bisa lihat di sebelah dulu. Iya, iya. Ada. Nah, itu di room sebelah atau di ruang sebelah? Di ruangannya beliau. Enggak, barangkali dia sudah masuk di room besar, maksudnya di room Zoom yang peserta menunggu. Saya tengok dulu. Ya, silakan Ibu Patinur untuk memberikan saran dan masukan. Izin Bu, suaranya masih di mute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat karunia dan hidayah kita dapat bisa berkumpul dalam keadaan sehat pagi hari ini. Saya langsung saja ini ya, langsung ke Pak Imam ya, Pak peserta. Iya, ini pertama Pak Imam Afandi, catat ya. Ini masukan dari Ibu. Di latar belakang kita bab 1 dulu ya, harus ada perkalangan terbarunya itu Latsar ya, catat itu nak. Iya, terus itu harus ada datamu sayang atau faktamu, tahu narasikan itu ya. Kalau kondisi yang diinginkan dan yang diharapkan sudah jelas ada di halaman 2, ada baik iya. Terus yang kita ke bab masukan dari Ibu lagi ke bab 2 ya, itu di bab 2 itu ada manfaat aktualisasi.
manfaat aktualisasi ini ada 2 di sini yang ini. Tapi manfaatnya kalau boleh saya saran ini masukan ini untuk semua peserta seragam saja. Iya ya, ada 4 ya, kayak ada 4 itu manfaat aktualisasi itu. Itu pertama, kayak ikan sepertinya Ibu ini Gabriela Ayu Kusuma ini. Dia ada 4 itu, yaitu bagi penulis, bagi ini instansinya, bagi pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan bagi masyarakat ya. Masukan Siap, itu Bu. sayang ya. Siap, Bu. Iya, supaya sama karena ini tulis Izin termute Bu lagi suaranya Bu. Jadi Pak Afandi, Ibu ingin mendapat penjelasanmu ini. Apa yang melatar belakangi isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Coba Ibu mau dengar sedikit ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu izin menjawab pertanyaan Bu. Jadi adapun yang melatar belakangi dari isu yang ada pada rancangan aktualisasi saya yaitu dari yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, diketahui bahwa sistem infrastruktur jaringan pemerintah daerah itu merupakan salah satu infrastruktur dalam SPBE, di mana di sini didapati kondisi pada Diskominfo belum diterapkannya pemetaan untuk topologi jaringan intra yang terstandarisasi. Makanya berdasarkan hal tersebut, di sini saya membuat rancangan aktualisasi terkait dengan membuat rancangan pemetaan topologi jaringan intra yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tadi terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana rancangan aktualisasi ini dikaitkan dengan agenda 3. Pertama terkait dengan manajemen ASN. Jadi terkait dengan manajemen ASN ini termasuk adalah pelaksanaan tugas dan fungsi saya Bu. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 tentang jabatan fungsional perangkat komputer itu, salah satu uraiannya adalah mendeskripsikan atau menganalisis jaringan intrakompleks yang ada di unit kerja saya. Jadi berdasarkan hal tersebut juga terkait dengan manajemen ASN. Dan untuk Smart ASN-nya sendiri di sini, saya mengaktualisasikan atau saya menerapkan kerangka kerja literasi digital, yaitu pada digital skill atau kecakapan digital dan digital culture. Kecakapan digital dan digital culture, yaitu budaya berdigital, Bu. Iya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Iya. Lanjut, Ibu mau dengar lagi. Ini di kegiatan 3-mu, yaitu perancangan pemetaan topologi jaringan intra pada Ya, Bu. Diskominfo dan kabupaten itu. Ya, Bu. Itu di situ ada melakukan koordinasi dan konsultasi. Bagusnya di situ konsultasi ya dengan mentor ya. Ya. Bukan yang koordinasi ya, koordinasi itu selama teman sejawat ya. Siap, Jadi ya. konsultasi di situ kan. Iya, oke. Terus Ibu juga mau dengar ini sedikit penjelasanmu nak. Untuk kegiatan 2, kegiatan 3 tahap B. Ya. Kegiatan 3 tahap B-mu. Ibu sudah koreksi tadi itu koordinasi ya. Ya, Bu. Nah, iya, tahap B. Tunggu saya. Itu Ibu ingin penjelasan. Saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar ya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif di tahap B itu ya. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan. Ibu mau dengar. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih Bu, izin menjawab. Jadi dari tahapan kegiatan kedua itu berupa menentukan jumlah not dan pendalasan tugas ini. Adapun nilai-nilai yang saya aktualisasikan yaitu berorientasi pelayanan. Sini di mana panduan perilaku yang saya ikuti yaitu terkait dengan memahami dan mematuhi kebutuhan
atasan, dan hari ini pimpinan saya, Bu. Terus untuk yang akuntabel, di sini saya mengakseskan panduan perilaku, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas. Selanjutnya, untuk nilai kompetennya, saya mengakseskan panduan perilaku terkait dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas saya, Bu. Dan untuk yang Baik. adaptifnya, saya mengaktualisasikan panduan perilaku, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang kedua ini, Bu. Baik, jelas buat Ibu. Terus Imam, Ya, jangan Bu. lupa upload ya laporan mingguan ya. Oh ya, Ke siap, Bu. Kelabjar ya. Siap. Ya, terus jangan lupa lampirkan bukti-bukti nanti yang sudah kau kasih tahu di sini ya, di setiap tahapan aktualisasimu ini ya. Ya, siap, Dan Bu. itu akan diperiksa oleh Ibu Vivi dan Ibu nanti ya. Ya. Teruslah berkonsultasi dengan Ibu Vivi, coachnya, supaya Ibu Vivi tahu apa yang kau lakukan dan memudahkan Ananda untuk menyelesaikan aktualisasi selama 30 hari ini nanti ya. Ya, siap, Bu. Terus masukan dari Ibu, jadikanlah pembiasaan nilai berakhlak dalam menjalankan tugas sehari-hari di instansi ya. Ya, siap, Bu. Terus selamat beraktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai ASN berakhlak. Jaga kesehatan dan semangat ya. Baik, Bu. Iya. Terima kasih banyak, Bu, atas saran Berarti 4 masukannya. minggu lagi kita ketemu sayang. Iya, Bu. Iya. Iya, baik. Untuk Pak Mentor, sekali lagi sudah yang bisa membantu ya kami penyelenggara memberi penilaian sikap perilaku selama peserta melakukan kegiatan aktualisasi selama 30 hari itu ya Pak, yang kayak tadi 5% itu Pak, serta dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas agar memberikan penilaian secara objektif sehingga kualitas penyelenggaraan pelatihan dasar kita ini terukur dan dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih sudah bisa hadir dalam seminar rancangan ini. Makasih, saya kembalikan kepada Ibu Vivi. Makasih Bu Vivi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fatinur. Iya. Salam. Terima kasih atas segala saran dan masukannya, dan untuk Imam pelajari lagi orientasi pelayanan ya. Itu Ya. Pelayanannya kepada masyarakat atau kepada atasan. Oh ya, Bu. Pahami kebutuhan sembarangan. Itu namanya birokrasi yang lama itu ya. Semuanya Oh, untuk ya. kepentingan atasan. Terus sekarang ini untuk masyarakat, tapi kau mendengarkan saran dan masukan dari atasan gitu ya. Gitu, bukan kepada atasan, kepada masyarakat, tapi dikonsultasikan dengan atasan. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah pemaparan rancangan aktualisasi nilai dasar dari Imam Afandi Ahmad. Jaga kesehatan, semoga lancar apa yang dilakukan. Terima kasih Dan Pak Andi Suherman, terima kasih sekali lagi. Insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu di Toli-Toli. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Akhirnya terima kasih Ibu Fatinur sekali lagi dan Pak Andi Suherman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Andi Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Semangat Imam. Ya, Pak. Semangat Ya, Imam. Bu. Ya, Bu. Ya. Siap. Makasih Insya Allah ketemu Pak nanti ya. Mentor. Ya, Bu. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makasih Pak Amin. Imam Afandi. Oke, Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Taufan. silakan Liv. Oh ya, Izin Liv. izin lift, Pak. Ya. Ya, silakan.